Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarmu hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Ya, ada yang hari ini merasa sedih? Enggak ya, kita hari ini merasa sukacita karena kita hari ini mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian hari ini. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama, bangkit berdiri semuanya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ya, bergandengan, gandeng papa mamanya, gandeng adik kakaknya. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sebelahnya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, gimana adik-adik, sukacita? Puji Tuhan. Om Joko sukacita nggak nih? Luar biasa. Om Joko luar biasa, berarti adik-adik harus lebih sukacita lagi. Ya, kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Bapakku datang padamu. Dengan sikap doanya adik-adik, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ya adik-adik, sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan karena hari ini ya Bapak, kami boleh Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah kami masing-masing ya Bapak. Kami boleh beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Meskipun saat ini sedang ibadah online ya Bapak, biarlah kiranya hikmat kami boleh beribadah kepadamu hari ini ya Bapak.
Tuhan berkati kami, berkati ibadah ini ya Bapak, berkati teman-teman kami ya Tuhan, yang saat ini ya Bapak belum bisa mengikuti ibadah online. Biarlah kiranya ya Tuhan minggu depan teman kami boleh bersama-sama dengan kami, boleh mengikuti ibadah online ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Iya, gimana adik-adik, masih suka cita? Amin, puji Tuhan. Ya, kita mau angkat pujian. Kasih Yesus manis dan indah. Yuk kita pakai gerakan. Puji Tuhan, masih ada ya. Ya, Kak Sinta juga masih semangat nih mau memuji Tuhan sama adik-adik semua. Ya, siapa di sini mau jadi anak Tuhan? Senang jadi anak Tuhan? Puji Tuhan, semua senang. Kak Sinta percaya semua adik-adik di tempat ini, adik-adik yang ada di rumah, semua senang menjadi anak Tuhan. Yuk, kita angkat pujian. Saya senang jadi anak Tuhan. Gimana adik-adik? Senang jadi anak Tuhan? Berarti kalau anak Tuhan itu gak boleh bohong ya Ko Joko ya? Betul dong, gak boleh bohong. Wah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada yang bawa Alkitabnya? Udah siapkan Alkitabnya? Ya, kita siapkan Alkitabnya, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tidak boleh bohong ya. Ayo, Alkitabnya diambil, ayo. Ya, mari kita angkat pujian. Baca kitab suci doa tiap hari. Ya. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau.
Shalom adik-adik. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah memberikan kami semua kesehatan. Bapa, kami juga sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan memberkati supaya pujian yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami, buka hati kami, pikiran kami Tuhan. Berikan kami telinga yang mendengar akan firman-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, apa kabar kalian semua hari ini? Iya, Ibu berharap kalian semua sehat selalu ya. Dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Boleh ambil Alkitabnya, siap-siap ya. Kita akan membuka di Roma ya. Roma itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Iya, Roma adalah perjanjian baru ya. Hari ini Ibu ambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 10. Ibu bacakan ya. Judul perikopnya, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Iya, adik-adik ya. Hari ini firman Tuhan kita belajar tentang kasih ya. Nah, adik-adik tahu ya, kasih itu apa sih? Ada yang tahu? Kasih itu apa? Iya, kasih itu adalah perbuatan baik ya. Jadi setiap perbuatan baik itu adalah kasih. Dan biasanya kasih itu dilambangkan dengan apa ya? Ada yang tahu? Kasih dilambangkan dengan apa? Iya, kasih dilambangkan biasanya dengan hati ya. Kasih dilambangkan dengan hati. Dan kita belajar tentang kasih itu adalah pertama-tama dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Kenapa? Ya, karena Tuhan Yesuslah yang pertama sekali mengasihi kita. Tuhan Yesus ya memberikan kasihnya kepada semua orang tanpa memandang bulu ya, tidak melihat dia kaya, miskin, hitam, putih, rambut keriting, lurus, tidak ya. Semua Tuhan kasihi ya. Itulah kasih yang sungguh-sungguh ya, kasih yang tulus ya, kasih dari Tuhan Yesus ya. Nah, kalau di contohnya nih, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih yang tulus itu seperti apa ya? Kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh ya. Kasih yang sungguh-sungguh itu kita boleh lihat dari kasih papa dan mama ya. Itu adalah kasih yang tulus. Adik-adik di sekolah sudah belajar bahwa kasih ya itu diberikan sama Tuhan Yesus ya, juga diberikan orang tua kita, dan orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di dunia ya. Kasih Tuhan Yesus dan kasih orang tua kita itu sama ya. Gak ada kasih orang tua yang pura-pura ya. Di sini siapa yang sayang sama mamanya? Kasih itu sama dengan sayang. Siapa yang sayang sama mamanya? Siapa yang sayang sama papanya? Semuanya sayang. Nah, coba, pernah nggak kasihnya mama, kasihnya papa itu pura-pura? Enggak kan? Misalnya nih, kalau kalian sayang sama papa, sama mama, emang harus dikasih uang dulu baru sayang sama mama, sama papa? Tidak kan? Walaupun tidak dikasih uang sama mama, sama papa, tetap sayang, tetap kasih sama mama, sama papa.
Itulah kasih yang sungguh-sungguh ya, yang boleh kita lihat di contoh kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain itu, kasih yang kita berikan juga tidak hanya kepada orang tua kita, tapi kita bisa memberikan kepada teman-teman kita ya. Kalian tidak boleh memilih-milih teman ya. Semua harus dikasihi. Kalau ada temannya jatuh, diapain? Diketawain? Tidak ya. Ya temannya kalau jatuh itu ditolong ya. Itu namanya kita berbuat baik, berartinya kita berbuat kasih ya. Nah, terus kasih yang pura-pura ya, seperti yang di Roma 12 tadi ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih pura-pura itu seperti apa ya? Nah, biasanya kalau temannya sudah baik ya, biasanya kita itu seperti itu. Kalau temannya baik, baru kita baik ya. Tapi ada yang temannya baik terus dimanfaatin. Wah, dia baik nih ya, aku besok mau minta tolong aja sama dia, pekerjaan aku, tugas aku diminta aja sama dia, tolong kerjain gitu. Pada pura-pura baik sama dia biar aku ditolongin, pasti dia mau teman aku nolongin. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Jadi kepada siapapun ya, kita harus sungguh-sungguh mengasihi ya. Nah, jadi nanti kakak akan memberikan sebuah video ya, adik-adik boleh lihat. Di situ ada contoh kasih yang pura-pura. Halo sayang, selamat pagi. Udah bangun ya anak ibu? Iya Bu, aku udah bangun dari tadi kok. Oh iya, pintar banget anak ibu. Ya udah, sekarang kamu mandi, terus siap-siap. Ibu tunggu kamu di ruang makan ya. Baik Bu. Mandi dulu ah. Bu, aku nggak sarapan lagi ya, aku langsung berangkat ke kampus aja. Loh, ibu kan udah masak buat kamu. Kok kamu buru-buru mau pergi? Maaf Bu, aku buru-buru soalnya aku ada janjian sama teman-teman sekampus. Ya udah deh kalau gitu, hati-hati di jalan ya nak. Hai Kalista, apa kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, aku baik-baik aja, Cici. Kalau Cici gimana kabarnya? Puji Tuhan, aku juga baik. Ci, aku tuh mengasihi Cici banget. Tolong isiin aku pulsa dong. Iya, ntar pulang aku isiin ya buat kamu. Makasih Cici sayangku. Hai Ci, apa kabar? Puji Tuhan, kabar aku baik Rin. Kamu apa kabar? Kok kamu udah jarang masuk? Aku juga baik Ci. Aku jarang masuk kampus karena aku sibuk jalan-jalan sama teman-teman aku Ci. Oh gitu ya. Ci, aku boleh minta tolong nggak nih? Boleh, mau minta tolong apaan? Tolong kerjain tugas aku dong, Ci. Kita kan saling mengasihi, kamu gak mau kan aku dihukum? Iya deh, ntar aku bantu kerjain tugas kamu sampai selesai. Makasih, Ci. Cici itu benar-benar teman terbaik aku yang aku kasihi. Tahu nggak? Aku bilang ke Cici aku mengasihi dia. Siapa juga yang mau mengasihi dia? Aku kan cuma manfaatin dia aja.
biar dia bisa kerjain tugas aku. Sama, aku juga cuma manfaatin dia aja. Aku itu sebenarnya nggak mengasihi dia. Aku itu cuma pura-pura aja. Hahaha, kesian banget dia. Iya, kesian ya dia ya. Kamu kenapa, Nak? Kok baru pulang dari kampus langsung nangis? Kamu ada masalah apa? Ibu, tadi aku dengar teman-teman membicarakan aku. Kalau selama ini mereka cuma pura-pura mengasihi aku agar dapat memanfaatkan kebaikanku. Aku kecewa sama mereka. Anakku sayang, kamu harus tahu bahwa kasih manusia itu dapat mengecewakan dan hanya tahu memanfaatkan. Kasih manusia juga sangat mudah untuk pudar, Nak. Kamu jangan sedih lagi ya, Nak, karena masih ada satu kasih yang kekal, murni, sungguh-sungguh, dan tidak pura-pura. Kamu mau tahu kasih itu kasih siapa? Kasih itu adalah kasih dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kasih manusia menuntut pengorbanan orang lain, Nak. Namun berbeda dengan kasih Yesus. Kasih Yesus justru mengorbankan nyawanya walaupun kita sering sekali menyakiti hatinya. Sekarang aku udah ngerti, Bu. Gak ada kasih yang sempurna selain kasih Yesus. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Nah, itu yang tidak boleh dicontoh ya. Nah, yang perlu dicontoh adalah kasih seperti yang telah diberikan mama dan papa kita, kasih yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengasihi semua orang, ya. Tidak boleh pilih-pilih, semua harus dikasihi. Mengasihi itu tidak hanya harus memberikan uang kita, menolong orang itu tidak harus memberikan uang kita. Tetapi ketika kita tahu teman kita misalnya dia sakit atau orang tuanya sakit, ya, atau sekarang ini kan karena COVID-19 banyak orang-orang yang susah ya. Bahkan kita mendengar mungkin adik-adik teman-temannya ada yang papanya di PHK ya. Terus mamanya tidak kerja, jadi mama papanya tidak kerja. Nah, kalau adik-adik misalnya di tetangganya punya melihat seperti itu ya, kita doakan. Kalau adik-adik tidak bisa membantu memberikan uang ya, mungkin karena adik-adik kan pasti nggak punya uang ya, karena masih sekolah ya. Itu tidak harus kita membantu teman itu tidak harus dengan memberikan uang, tapi dengan mendoakan ya, mendoakan teman kita yang sakit atau orang tuanya yang sakit atau orang tuanya yang lagi kesusahan. Nah, itu adalah bukti kasih ya. Nah, seperti itu. Jadi siapapun ya, mau agamanya apapun, mau suku apapun, kalau ada adik-adik tahu teman-temannya ya yang kesusahan, kita doakan ya, kita tunjukkan kasih yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus mengasihi kita tidak memandang bulu. Tuhan Yesus mengasihi kita tidak memandang siapapun. Semua Tuhan Yesus kasihi. Itulah kasih yang sungguh-sungguh dari Tuhan Yesus. Ya, nanti adik-adik bisa lihat dan cerita kakak sampai di sini.
nanti tugasnya adalah ya adik-adik coba di rumah membuat gambar hati ya, gambar hati seperti ini. Terus bikin gambar hati juga yang kecil-kecil, baru nanti boleh ditempel ya di sebelah sini yang agak banyak kan. Jadi nanti di hati yang kecil ini boleh ditulis nama papa ya, nama mamanya, saudara-saudaranya, dan kalau bisa ada salah satu nama teman kalian ya, teman kalian siapapun yang mungkin kalian lihat sedang kesusahan, ditulis namanya di sini lalu didoakan ya. Kita menunjukkan kasih kita kepada saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita ya. Nanti tugasnya seperti itu ya. Dan setelah itu nanti ada ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya terambil dari Roma 12 ayat 9 ya. Supaya gampang nanti menghafalnya. Ada gerakannya ya, Kak Elis kasih. Ikutin ya. Roma itu karena R dia sebelah sini ya. Roma, maaf Kak Cynthia tolong dipegangin ya. Ya. Seperti ini ya. Roma 12 ayat itu 2 ya. Jadi ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Ya, gerakannya seperti itu. Sekali lagi, Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Bisa? Bisa ya? Pasti bisa ya. Sekali lagi ya. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Oke ya. Seperti itu. Terima kasih Kakak Cynthia. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita tutup dengan doa. Kita berdoa sambil Kakak bawa doa syafaat ya. Mari kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menolong kami, memberkati kami semua, khususnya anak-anak kami yang ada di rumah yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka dapat melakukan firman-Mu ya Bapa, melakukan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami mau menaikkan syafaat kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu boleh senantiasa turun atas keluarga demi keluarga, semua anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan kepada semua anggota keluarga adik-adik kami Tuhan. Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala penyakit khususnya virus corona yang ada di sekitar kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati keluarga, papa, mama, adik-adik kami ini semua Tuhan Yesus, supaya mereka semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah-limpah di tengah keluarga adik-adik sekolah minggu kami. Dan kami juga berdoa buat adik-adik kami sekolah minggu ini semua Tuhan, biar Tuhan memberkati pertumbuhan mereka, supaya semua mereka tumbuh menjadi anak-anak yang baik,
anak-anak yang mengasihi Tuhan dalam hidup mereka, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memiliki masa depan yang baik, masa depan yang sukses. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak sekolah minggu kami beserta orang tua mereka ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati Tuhan bangsa dan negara kami ini. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau pulihkan ya Bapa negara kami ini Tuhan, Engkau sembuhkan dari virus corona yang saat ini melanda negeri kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memusnahkan ya Bapa semua virus corona yang ada di setiap tempat di seluruh daerah Indonesia ini Tuhan, supaya bangsa kami boleh bangkit lagi, perekonomian kami boleh bangkit lagi, boleh semakin baik, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bapa, Engkau melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang menderita, yang kesusahan saat ini. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan turun atas mereka, memberkati mereka, sehingga semua anak-anak Tuhan di Indonesia ini boleh bersyukur. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami boleh mengatakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Bapa bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Begitu juga pemimpin-pemimpin bangsa kami ini. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, sehingga dapat memimpin bangsa kami ini dengan baik, dan dapat menanggulangi semua permasalahan yang dihadapi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pokok doa kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, gimana firmannya tadi yang dibawakan oleh Kak Elisna? Ya, tadi tuh kasih dia dengar tuh firmannya bilang kalau kita itu kasih itu tidak boleh pura-pura ya Kak Elisna. Iya, harus sungguh-sungguh ya, tidak boleh pura-pura. Iya. Nah, sekarang karena kita sudah di penghujung ibadah, kita mau angkat pujian Kasih Yesus manis dan Iya, kita angkatkan pujian ini. Kasih ini ya, iya, sekali lagi ya. kita sudah kasih kita ya. sudah nyanyikan tadi, kita angkat pujian ini satu kali lagi. Ya adik-adik semangat dong. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit, oh oh kasih Yesus. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Iya. Iya, itu ya kasih Yesus dalam sama kita ya. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Tidak ada yang menandingi kasih Tuhan Yesus, luar biasa. Ya, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, kita tutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya ibadah kami ini ya Bapa boleh berkenan, boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.